saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di saat yang berbahagia ini saya akan menyampaikan mengenai perbedaan sidang mempelai wanita anak domba Allah dengan mempelai sundal Babil. Mempelai wanita anak domba Allah yang tertulis di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 dengan mempelai sundal Babil, Wahyu pasal 17 ayat 3 dan 4. Saudara, kita akan baca, saya akan bacakan Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Kemudian bandingkan dengan Wahyu pasal 17 ayat 3 dan 4. Dalam roh, aku dibawanya ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Ayat 4. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada 1 cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Amin, saudaraku. Di sini sidang mempelai wanita anak domba Allah, yaitu orang-orang yang membukakan rahim hatinya untuk dimasuki benih-benih firman Tuhan dari mempelai pria surga. Itu memiliki sifat yang begitu berbeda. Wahyu pasal 12 ayat 1 digambarkan seorang wanita yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini beda sekali dengan penampilan perempuan sundal Babil di dalam Wahyu pasal 17, di mana sangat kontras sekali perbedaannya. Ini pertama, ini pada pakaiannya. Saudaraku, pakaian ini menunjuk kepada kepribadian. Saudaraku, jadi perbedaan yang pertama ini kepada kepribadiannya, pada pakaiannya. Jadi semua pakaian mempelai wanita anak domba Allah adalah pakaian langit, adalah pakaian surgawi yang timbul, yang diberikan oleh Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Ini pakaian yang dipakai oleh sidang mempelai wanita anak domba Allah. Saudaraku, jadi pengikut Tuhan Yesus Kristus yang betul-betul nanti terpilih menjadi mempelai wanita anak domba Allah, dia memiliki pakaian matahari, rembulan, dan bintang. Saudaraku, sedangkan mempelai sundal Babil ini pakaian kepribadiannya, saudaraku, sama sekali beda. Kalau mempelai wanita anak domba Allah ini pakaiannya adalah pakaian langit, kepribadian surga. Kemudian satu kepribadian yang timbul dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini kepribadian sidang mempelai wanita anak domba Allah, gereja sejati yang nanti akan diungsikan dengan 2 sayap burung nasar besar. Tetapi mempelai sundal Babil, saudaraku, ini pasangannya antikris, ini pakaiannya adalah keindahan dunia. Kalau saudara membaca di sana, pakaiannya itu kain ungu, kirmisi, kemudian emas, permata, mutiara. Saudaraku, ini adalah semuanya simbol dari kemewahan dan kemegahan duniawi. Saudaraku, jadi dari pakaiannya sudah sangat kelihatan. Kalau orang-orang yang masuk di dalam bilangan sidang mempelai wanita anak domba Allah, maka dia berkepribadian langit, pakaiannya surga, matahari, bulan, dan bintang. Dia penuh kasih Allah Bapa,
dia penuh kasih Allah Sang Putra, dan dia penuh dengan kasih Allah Roh Kudus. Saudaraku, Alkitab seutuhnya ini menjadi kepribadian kita. Perjanjian Lama itu wujud dari kasih Allah Bapa. Kemudian 4 Injil ini merupakan wujud dari sabda Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Kisah Rasul sampai dengan Kitab Wahyu itu merupakan karya Roh Kudus lewat rasul-rasul yang diutus untuk menulis surat-surat tersebut. Saudaraku, jadi ini sangat berbeda sekali kontras kepribadiannya. Kalau mempelai pria anak domba Allah, orang-orang yang membukakan rahim hatinya untuk dibuai oleh firman Tuhan, nanti akan memunculkan sifat dan kepribadian surga, bagian surga. Tetapi mempelai sundal Babel, yaitu jemaat atau orang yang membukakan rahim hatinya untuk masuknya benih-benih dari iblis, itu nanti akan melahirkan segala sesuatu yang kosong, yang hampa, yang fana. Saudaraku, kebanggaan-kebanggaan dunia nanti yang akan dilahirkan, yang disimbolkan dengan kain ungu, kermisi, emas, permata, mutiara. Ini semuanya adalah simbol kefanaan, simbol kemegahan, simbol kemewahan dunia. Ini sangat beda dengan mempelai wanita anak domba Allah. Pakaiannya bukan itu, tapi pakaian surgawi. Saudaraku, kita akan melihat 1 Petrus 3 ayat 3-5. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Amin, saudaraku. Jadi kepribadiannya betul-betul berbeda. Kalau wanita surgawi sidang mempelai wanita anak domba Allah, gereja tubuh Kristus, itu nanti kepribadiannya lemah lembut, kemudian penuh dengan kasih Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Tetapi kepribadian dari mempelai sundal Babel ini penuh dengan glamor, suasana duniawi, kemegahan, kemewahan duniawi yang dia kenakan. Saudaraku, dia tidak memiliki kepribadian yang indah. Saudaraku, dia tidak memiliki sifat dan kepribadian yang baik di dalam dirinya. Sifat kasih, sifat lemah lembut, kemudian tentram. Ini sifat-sifat yang berharga di mata Allah ini tidak dimiliki oleh perempuan sundal Babel. Untuk menutupi kebusukannya, perempuan sundal Babel atau sidang jemaatnya antikris itu nanti dia akan menutupinya dengan kemewahan dunia, penuh dengan emas, permata, saudaraku, badannya, pakaiannya dengan kain kermisi, kain ungu, saudaraku. Itu untuk menutupi kebobrokannya, untuk menutupi segala aibnya. Dia mencoba dengan kemewahan dan keindahan pakaian duniawi. Ini ciri dari wanita sundal Babel, dari jemaah palsu yang yang merupakan pasangan dari antikris di akhir zaman. Nanti mereka akan menutupi kebusukannya dengan perhiasan-perhiasan lahiriah, dengan emas, perak, permata. Dikira dengan itu bisa menutupi sifat-sifatnya yang buruk. Saudaraku, jadi yang utama di hadirat Tuhan ini justru adalah sifat. Saudaraku, bukan perhiasan-perhiasanmu, bukan permata-permatamu, tapi sifatmu yang lemah lembut, yang penuh kasih, yaitu kasih Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Saudaraku, saudara, banyak sekali orang yang bisa mengenakan emas, permata, dan lain sebagainya, tapi sifatnya garang, buruk, omongannya kasar. Ini banyak, saudaraku. Oleh karena itu, itulah sifat duniawi, sifat dari jemaah-jemaah sundal Babel di akhir zaman, saudaraku. Ini pertama dari hal pakaian sudah berbeda.
Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua, ini mempelai wanita anak domba Allah itu dalam kondisi yang mengandung. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu mempelai wanita anak domba Allah itu dalam kondisi mengandung atau hamil. Artinya seorang yang mau hamil atau mengandung itu adalah dia yang bisa memberikan yang terbaik untuk mempelai prianya, Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, jadi mempelai wanita anak domba Allah, orang-orang yang layak nanti diterbangkan dengan 2 sayap burung nasar, ini adalah orang-orang yang bisa memberikan yang terbaik, bahasa tanda kutipnya, keperawanan hatinya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, keperawanan hati yang dimaksud, saudaraku. Jadi saudaraku, mempelai wanita anak domba Allah ini dalam kondisi mengandung itu artinya, saudaraku, orang yang mengandung itu orang yang mau memberikan yang terbaik kepada mempelai prianya. Saudaraku, kalau nggak mau memberi yang terbaik pasti dia tidak akan mengandung atau hamil, saudaraku. Jadi, saudaraku, mempelai wanita anak domba Allah adalah orang-orang jemaat yang bisa memberikan yang terbaik dari dalam hidupnya kepada mempelai pria yang sudah menaburkan benih-benih kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, jadi jemaat-jemaat yang bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan mempelai pria yang sudah memberikan benih-benih firman yang masuk ke dalam rahim hatinya. Kemudian wanita ini, mempelai wanita, jemaat-jemaat akhir zaman ini akan mengandung firman itu, saudaraku. Jadi kalau mengandung itu artinya juga mau bersekutu, kemudian mau menerima benih firman dari Tuhan Yesus Kristus dan memberikan yang terbaik. Mengandung itu juga artinya dia mau menderita untuk melakukan proses tersebut, proses firman Tuhan yang masuk tersebut. Kalau benih firman itu sudah masuk di dalam rahim hati seseorang, maka dia akan memproses orang tersebut. Dan orang itu rasanya seperti mengandung. Orang yang mempribadikan firman itu berat, rasanya seperti orang yang mengandung. Saudaraku, jadi ini tanda yang kedua, ini mempelai wanita anak domba Allah. Ini dalam kondisi mengandung, artinya pertama, dia adalah orang-orang yang bisa memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga. Dia yang memberikan benih-benih rohani di hati kita. Saudaraku, ini sifat mempelai wanita anak domba Allah. Coba, ini sangat berbeda dengan keadaan mempelai sundal Babel. Saudaraku, dia mau bersekutu juga dengan sekutu-sekutunya, termasuk dengan antikris. Tetapi tabiat sundal atau tabiat pelacur itu dia tidak mau hamil, saudaraku. Perhatikan baik-baik ini, saudaraku. Tabiat pelacur atau tabiat dari sundal itu adalah mau bersekutu, saudaraku, mau menerima kenikmatan tetapi tidak mau hamil, tidak mau berproses artinya. Saudaraku, jadi mempelai sundal Babel ini adalah gambaran dari orang-orang yang bersekutu itu mau, tetapi tidak pernah mau diproses, saudaraku. Tidak pernah mau mempribadikan firman di dalam hidupnya. Di sini digambarkan mempelai sundal Babel ini kondisinya tidak hamil, saudaraku, tetapi dia justru berpesta pora. Dia mau bersekutu, saudaraku, bersekutu dengan antikris. Posisi bersekutunya dia di atas, saudaraku. Posisi bersekutu wanita sundal Babel ini posisinya di atas, saudaraku. Dan dia tidak hamil, saudaraku. Dia tidak mengandung, saudaraku. Ini artinya orang-orang yang tidak pernah mau berproses mengikuti sengsara, kemudian mengikuti salib Kristus, tetapi maunya enaknya saja, pesta pora. Kalau sudah membaca di dalam ayat tadi, saudaraku, dan perempuan itu
memakai kain ungu dan kain kermisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Saudaraku, jadi dia suka berpesta pora, cawan emas, cawan pesta pora, penuh dengan kenajisan dan kekejian dari percabulannya. Saudaraku, jadi orang-orang yang tidak mau berproses menerima firman ini sangat berbahaya untuk disusupi oleh arusnya wanita sundal Babel di akhir zaman, saudaraku. Jadi kalau orang mau bersekutu tetapi tidak mau berproses, tidak mau sengsara, saudaraku, dia tidak mau mengandung firman Tuhan, ini sangat rawan nanti dia akan terbawa arusnya wanita sundal Babel. Wahyu pasal 17 ayat yang ke-3 dan ke-4 tadi, saudaraku. Jadi ini perbedaannya. Kalau sidang mempelai wanita anak domba Allah itu adalah orang-orang jemaat yang mau membukakan rahim hatinya untuk dibuai firman Tuhan, benih-benih firman dari Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dia mau berproses, dia mau sengsara mengandung, saudaraku, dan melahirkan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kalau dalam Wahyu pasal 12 nanti, akhirnya melahirkan anak laki-laki yang akan menggembalakan dengan segala bangsa, dengan gada besi, yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Saudaraku, ini ciri dari mempelai wanita anak domba Allah. Dia mau mengandung firman Tuhan, saudaraku. Tetapi mempelai sundal Babel ini enggak, karena karakter sundal itu enggak pernah mau hamil. Dia mau bersekutu ke sana kemari, berbagai tempat dia datangi, tapi dia tidak pernah mau berproses, saudaraku. Oleh karena itu digambarkan di dalam ayat ini bahwa perempuan sundal Babel itu tidak dalam kondisi hamil, tapi dalam kondisi pesta pora, menikmati kenajisan dan percabulannya, saudaraku. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ini yang sangat penting. Perbedaan yang ketiga, ini wanita sundal Babel itu tahbisan atau etika hubungannya terbalik, saudaraku, bukan sistem surga. Wanita itu menunjuk kepada jemaat atau kepada pengikut atau penerima benih. Kalau wanita sundal Babel ini di dalam Wahyu pasal 17 ayat 4 tadi digambarkan dia yang seharusnya menerima benih itu malah posisinya berposisi di atas atau mengendalikan. Dia yang nyetir, saudaraku. Ini ciri ketiga yang sangat berbahaya dan bisa menyusup bahkan di gereja-gereja, saudaraku. Nah, ciri yang ketiga ini jangan sampai menyusup di tengah-tengah gereja saat ini, di mana jemaat yang seharusnya itu menerima benih firman Tuhan dari hamba Tuhan atau pemimpin jemaat, tetapi dia malah mau mengatur, menguasai, mengendalikan mimbar. Saudaraku, ini ciri dari masuknya roh sundal Babel. Sudah perhatikan baik-baik. Jemaat yang seharusnya mendengar pemberitaan firman, kebenaran firman dari hamba Tuhan, dari pemimpin jemaat, ini malah mengatur, menguasai, dan mengendalikan mimbar. Saudaraku, ini arus sundal Babel yang tidak kelihatan, saudaraku, tetapi ini terjadi di akhir zaman, saudaraku, dan saudara harus waspada dengan hal ini. Oleh karena itu, biarlah hamba-hamba Tuhan itu bergumul, berdoa, menyampaikan apa yang merupakan suara aspirasi keinginan dari Roh Kudus, bukan merupakan satu suatu yang diatur atau yang dikendalikan oleh jemaat yang menyuruhnya, saudaraku, karena mungkin merasa dibayar, digaji oleh jemaat, kemudian tidak bisa tidak leluasa menyampaikan kebenaran firman. Akhirnya dia yang disetir, Pak Pendeta, besok minggu depan kamu harus ngomong ini ya,
Kalau nggak ngomong ini nanti tak mutasi, kamu tak usulkan, itu dipindah dan lain sebagainya. Saudaraku, ini roh sundal Babel di akhir zaman. Jadi jangan sampai jemaat yang seharusnya berposisi sebagai penerima benih dari mempelai pria surga Tuhan Yesus Kristus, penerima benih, saudaraku, yang posisinya seharusnya taat mendengar, tetapi justru dia berposisi di atas dan mengendalikan, mengatur, menguasai, mengendalikan mimbar. Saudaraku, ini tidak baik. Ini arus sundal Babel di akhir zaman, saudaraku. Jadi roh sundal Babel ini dahulunya benihnya sudah diperingatkan oleh Tuhan kepada jemaat Tiatira, yaitu dengan munculnya roh Isabel. Isabel itu siapa tuh, saudaraku? Isabel itu istrinya Raja Ahab. Tetapi saudaraku, Raja Ahab ini disetir oleh Isabel tersebut untuk memusuhi nabi yang diutus Tuhan, untuk memusuhi Elia. Saudaraku, jadi perhatikan baik-baik. Raja Ahab ini disetir atau dikendalikan oleh Isabel, saudaraku, untuk memusuhi hamba Tuhan, orang-orang kudus. Dan nanti akhirnya, saudaraku, kalau saudara menyimak di dalam Wahyu pasal 17, seperti kemarin saya sampaikan, nanti inisiatif dari terjadinya pembunuhan terhadap orang-orang kudus dan saksi-saksi Yesus itu muncul inisiatifnya dari Babel besar, dari wanita sundal Babel, dari sebuah kota yang disebut secara rohani disebut sebagai Babel besar di akhir zaman. Saya tidak mau menyebut itu kota mana, di benua apa, saya tidak akan sebut hal itu, tetapi yang jelas nanti dari situlah inspirasi untuk terciptanya aturan yang nanti akan membunuh orang-orang kudus dan saksi-saksi Yesus yang tidak mau menerima tanda 666. Saudaraku, jadi demikian. Ada 3 hal mendasar yang kita harus perhatikan mengenai perbedaan mempelai sejati, mempelai Tuhan Yesus Kristus dengan mempelai palsu, mempelai sundal Babel. Pertama, pakaiannya. Mempelai Kristus itu pakaiannya adalah pakaian kepribadian, tetapi mempelai palsu, mempelai sundal Babel itu pakaiannya dengan, saudaraku, keindahan-keindahan duniawi, emas, permata, pakaian yang indah-indah, saudaraku, itu untuk menutupi kebobrokannya, saudaraku. Kemudian yang kedua, mempelai anak domba Allah ini mau bersekutu dan mau berproses, saudaraku, untuk menerima firman dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mempelai sundal Babel ini dia tidak mau berproses, dia tidak mau mengandung, itu artinya tidak berproses, saudaraku. Dia mau enaknya saja membawa cawan emas, saudaraku, pakai pakaian yang bagus-bagus, penuh permata, penuh emas, tetapi dia tidak mau berproses, saudaraku. Karena memang mempelainya sundal Babel ini yang menjadi suaminya, ibaratnya begitu, nanti adalah antikris yang tidak membawa ke surga, saudaraku. Jadi memang pasangan yang antik ya ini, saudaraku, antara antikris dan sundal Babel itu pasangan yang antik. Laki-lakinya tidak membawa ke surga, kemudian sundal Babelnya juga tidak. Jadi hubungannya begitu kacau, saudaraku. Kemudian yang ketiga ini adalah bahwa karakter dari sundal Babel ini dia adalah nyetir, saudaraku. Dia berposisi seharusnya sebagai wanita, itu seharusnya berada di bawah taat, tunduk, kemudian taat kepada kebenaran yang mengarah kepada firman Tuhan tentunya. Kalau seorang istri gitu ya, istri yang taat kepada suami yang di dalam Tuhan tentunya, saudaraku. Sekali lagi, kalau misalkan seorang istri itu seharusnya istri yang taat kepada suami yang di dalam Tuhan. Tetapi saudaraku, di dalam hubungan sundal Babel ini justru wanita ini nanti yang mengendalikan, justru jemaah ini yang mengendalikan mimbar, saudaraku. Jemaah yang sebagai pihak wanita itu nanti mengendalikan mimbar, dia berposisi di atas.
menaiki, saudaraku. Itulah karakter yang tidak baik dari wanita Sundal Babel bila kita bandingkan dengan mempelai wanita anak domba Allah. Jadi kiranya Tuhan memberikan hikmat dan roh wahyu kepada saudara dalam nama Tuhan Yesus. Salam penuaian, haleluya, amin.